Kalau dulu orang bilang uang nggak bisa dibawa mati, itu salah. Uang itu bisa kita bawa mati, harta itu kita bisa bawa mati. Bisnis itu kalau dijalani dengan baik dan ketemu polanya dengan baik, maka tidak akan rugi. Polanya selalu kita wiridin, Pak. Jadi saya ada suatu amalan yang diberikan guru saya yang sampai saat ini masih saya jalankan, saya jikiran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pecah Telur, perkenalkan saya dengan Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif, pemilik dari kandang sapi Betawi Muda yang berlokasi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyak hal yang semua orang bertanya, kenapa menamakan kandang sapi Betawi Muda, tidak mengatasnamakan nama ataukah bahasa-bahasa yang memang menjadi inspirasi, tidak. Tetapi dalam hal ini saya sebagai putra asli Jakarta, khususnya warga kaum Betawi, ingin menunjukkan eksistensi bahwa anak-anak Betawi ini juga bisa berwirausaha, anak-anak Betawi juga bisa berkarya, dan anak-anak Betawi ini juga bisa berprestasi dalam segala macam, dan khususnya kami dalam bidang peternakan. Dan muda ini menjadi sebuah gerakan bahwa anak-anak muda harus menjadi bagian terdepan, anak-anak muda harus menjadi ambil bagian. Dan khususnya Betawi, jangan jadi penonton di negerinya sendiri, jadilah pemain di kampungnya sendiri. Makanya kandang kami beri nama Kandang Betawi Muda. Selama ini orang-orang Betawi ini sudah mulai terpinggirkan. Orang-orang Betawi ini dahulu tuh sudah menikmati banyak. Dan akhirnya euforia itu mereka lupakan bahwa nanti akan ada masa-masa orang-orang Betawi itu akan terpinggirkan, akan mulai tergusur dengan adanya pendatang, dengan adanya mungkin dari manapun. Karena Jakarta ini menjadi heterogen, orang mudah bisa datang ke sini, tapi orang Jakarta tidak bisa beradaptasi ketika berada di luar. Makanya kita di Betawi ini harus bisa menunjukkan bahwa apa yang orang sangka terkait dengan Betawi yang males, apa yang disangka Betawi hanya mengandalkan warisan, apa yang disangka selama ini Betawi cuman bisa bergaya, tidak punya pendidikan, itulah yang akhirnya kita tunjukkan bahwa orang Betawi bisa menjadi ngambil bagian kok dalam sisi ketahanan ekonomi. Orang Betawi bisa mengambil kok dengan adanya pendidikan tinggi, dan orang Betawi juga bisa mengambil hal dalam hal ini usaha, khususnya peternakan, karena memang di Jakarta ini banyak usaha-usaha yang lain, banyak pekerjaan lain, tetapi peternakan jarang sekali. Dan kompetitornya juga tidak terlalu banyak. Makanya peternakan ini kami beri Kandang Betawi Muda. Dengan adanya kandang ini siapapun bisa datang, belajar, sharing, ngopi-ngopi bareng tentang peternakan. Ini sudah berjalan beberapa tahun dan memang dinamikanya sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Jadi kami ini sudah berjalan hampir mau 9 tahun lah. Tetapi yang paling penting itu bukan masalah waktunya, tetapi bagaimana kesinambungan ke depannya, konsistensinya. Itu yang kalau usaha sudah lama tapi tidak konsisten juga berat, atau usaha baru ternyata lebih signifikan besoknya mati dengan sendiri juga tidak. Tapi konsistensi ini dan pengembangan inovasi yang terus kami lakukan. Karena kita pertama ada di tengah kota, jadi ada mindset bahwa apakah memang bisa berternak di tengah kota, itu selalu menjadi pertanyaan utama gitu. Di tengah kota nanti bagaimana warga protes, lalu juga ada apakah pakan. Ini tantangannya banyak sekali, dan kalau dibilang suka dukanya,
yang kita pelihara hewan hidup. Jadi ini bernapas, perlu makan, perlu suplemen dan lain-lainnya. Maka dukanya adalah ketika emang hewan sakit atau mati. Itu adalah mental terbesar kita. Tetapi duka yang paling besar, khususnya saya pribadi dan juga mungkin hampir keseluruhan peternak di Indonesia, yaitu penyakit mulut dan kuku di tahun 2022. Ini menjadi duka nasional. Karena hampir keseluruhan kita tidak bisa pungkiri bahwa PMK ini menjadi titik nadir terendah seorang peternak. Bisa dibayangkan saya di sini mengalami lumayan kerugian cukup besar 2022 itu. Sapi-sapi yang kami sudah rawat dengan rasa cinta, rasa sayang, harus kita potong karena memang tidak bisa bangun, ambruk, lalu juga semakin menyusut, dan akhirnya kita jual ke pasaran pun harganya sangat dihargai, minim sekali dengan daging-daging tersebut. Maka titik nadir duka terbesar seorang peternak adalah ketika PMK hadir di tahun 2022. Kami mencoba di tahun selanjutnya menjadi sama seperti anak kecil gitu. Kami anggap semuanya baru, kami mulai dari nol kembali menata, terutama yang paling sulit itu menata mental dan hati. Karena yang kita lihat ini hewan bergeletak di depan mata kita, maka mental dan hati yang saya utamakan. Dan tahun 2023 kita mulai canangkan dalam diri kami beserta anak-anak kandang bahwa ayo kita mulai kembali kebangkitan dan itu. Dan alhamdulillah dengan adanya bertahun bertambah tahun dan kita banyak melakukan perluasan, lalu juga mulai dengan manajemen yang baru, lalu juga kita mulai aware dengan vaksin dan kesehatan hewan. Jadi banyak, artinya pembelajaran dengan PMK ini banyak yang kita dapatkan yang akhirnya harus kita memberani mencoba untuk mengembangkan kembali bendera yang sudah berkibar. Keseharian saya tetap menjadi abdi negara di salah satu kementerian di Jakarta. Lalu saya juga aktif di berbagai organisasi, artinya ada organisasi yang sampai saat ini saya masih geluti dari kecil sampai sekarang, yaitu kepramukaan. Saya aktif menjadi pengurus pramuka di tingkat nasional, lalu juga aktif di organisasi-organisasi bersifat kedaerahan, dan banyak hal yang saya lakukan untuk bisa mengembangkan karir diri saya. Salah satunya juga kita ikut di pengajian, berbagai pengajian. Endingnya lah peternak ini menjadi kebanggaan. Jadi semua kita satu padukan. Saya aktif di organisasi, tetap bekerja di kementerian, lalu menjadi seorang peternak. Ya semua kita jalani dan kita nikmati. Kenapa saya akhirnya bisa seperti ini? Dahulu memang saya aktif di berbagai organisasi, lalu juga kerja, tetapi cinta saya terhadap hewan ini dari kecil sudah ada. Keluarga saya semua adalah keluarga pedagang gitu. Tetapi saya dari kecil memang difokuskan untuk terus belajar. Karena naluri darah pedagang dan wirausaha itu ada, maka kita mencoba untuk peruntungan, salah satunya dulu memelihara beberapa ekor kambing. Dan kenapa kok ngambilnya sapi dan kambing? Ini kan resikonya besar. Kalau orang yang lain main safe gitu ya, nggak mau terlalu ambil resiko besar. Justru dengan adanya ternak ini, nggak tahu kenapa, justru resiko itu kita bisa minimalisir. Dan semangat itu malah lebih kencang dibandingkan yang lain. Kalau kita memain aman, tidak ada tantangan apapun, ya kita tidak bisa memberikan inspirasi buat yang lain. Tetapi dengan adanya ternak ini, kita banyak memberikan inspirasi buat orang lain. Bahkan orang-orang yang mau purna, baik TNI, Polri, atau ASN yang ketika mau pensiun, banyak belajar di sini. Banyak belajar di sini, ikut pelatihan. Tetapi saya sampaikan, kalau kita mau usaha, itu jangan ketika sudah pensiun. Tetapi ketika masih muda, itu bisa kita lakukan. Kenapa ketika masih muda? Kalau suatu saat ada jatuh, kita masih bisa bangkit, masih bisa produktif. Tapi kalau sudah umur pensiun, ketika kita jatuh, kita sudah tidak dapat pendapatan lain. Dan semangat kita akan semakin kendor. Makanya saya mengajak terutama anak-anak muda nih. Karena anak-anak muda ini mindsetnya selalu pengennya itu bekerja di segitiga emas, khususnya di Jakarta, di Tamrin, Sudirman,
di Kuningan dengan menggunakan pakaian dasi, pakai jas. Kalau saya tidak seperti itu gitu. Kita memberikan bahwa anak-anak muda ini ada suatu penghasilan yang cukup besar. Karena menurut agama, pintu rezeki itu ada banyak. Ada 10 pintu rezeki. Tetapi yang paling besar adalah ketika kita beternak, bertani, lalu berdagang. Nah, 3 poin inilah yang saya coba ambil dengan adanya kita berternak, sekaligus kita juga berdagang, sekaligus juga kita bertani. Bertani dari sisi apa ya? Melalui dengan ada tanaman, lalu juga kotoran-kotoran kambing sama sapi bisa menjadi pupuk, memberikan inspirasi. Jadi tantangan yang tadi diberikan bahwa peternakan ini malah menjadi hal yang menjanjikan dibandingkan yang saya sebutkan yang lain. Entah mungkin bekerja kita dapatnya bulanan gitu. Ini kita bisa dapatnya ya bisa tahunan, bisa harian, bisa bulanan, tetapi untuk tahunan ini bisa untuk membiayai setahun atau 2 tahun ke depan. Itu yang mungkin orang tidak tahu. Ya itu sekali lagi itu sukanya, tapi dukanya juga besar gitu. Kami di awal tidak punya ekspektasi apa-apa. Ketika itu saya beli kambing, betinaannya ada sekitar 5, lalu ada jantannya 1. Pada saat itu saya berharap ini menjadi nilai investasi saya ke depan. Ternyata memang kambing itu beranak, makin banyak. Dan ada nilai peluang plus pada saat itu, coba adakan sapi juga, karena ternak ini bisa buat kurban juga gitu. Dan akekah juga. Ya udah kita coba usaha sapi, belilah 1-2 ekor. Ternyata lumayan permintaan pasar nih banyak. Akhirnya kita harus bisa meng-hire beberapa orang dalam hal ini untuk melakukan pendampingan dalam hal permodalan. Akhirnya kita coba bekerja sama, melakukan kemitraan dengan bank, lalu juga kita coba menggali teman-teman atau investor yang bisa bergabung, yang akhirnya alhamdulillah lambat laun dengan bertambahnya pengalaman, bertambahnya permodalan, akhirnya kita bisa membuat seperti ini. Dan hari ini pun usaha kami masih disupport oleh beberapa investor yang mempercayakan kepada diri kita untuk bisa mengembangkan ini. Kalau nanti ditarik mungkin ada di beberapa liputan yang lain, ini kita kalau tarik ke atas, ini adalah sekitar kita adalah perumahan. Bahkan ada perkantoran, sarana pendidikan, sekolah, kantor pemerintahan. Ini kalau ditarik itu di sekitar kita ada Kostrad gitu ya, yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri nih gitu. Kita di tengah kota, mindset apakah bisa berternak di tengah kota, ini kita tunjukkan saat ini. Kandang kita bersih, kandang kita tidak berbau, lalu juga ketika datang ke sini memberikan ekspektasi yang luar biasa buat orang yang datang. Itu menjadi kepuasan tersendiri saat ini. Awal-awal kami mendirikan pasti akan ada, wah ini bau, wah ini banyak lalat. Itu menjadi tantangan. Lalu ketika lambat, oh malam jadi berisik karena mungkin ada hewan yang teriak. Oh maka selalu tantangan-tantangan itu, resistensi dari warga itu ada. Tetapi alhamdulillah kita ketika orang datang komplain, kita tunjukkan sekarang, akhirnya dengan sendirinya dia merasa, oh alhamdulillah bagus ya, bersih ya, tertata rapi, lalu juga tidak ada lalat, tidak berbau, dan ada penghijauan-penghijauan yang dilakukan. Dan akhirnya sekarang menjadi area wisata buat warga juga. Ketika dia punya anak kecil, main sore ngasih sambil ngemong anak, ngasih makanan ke sapi. Jadi edukasi tersendiri, jadi hiburan tersendiri buat warga sekitar. Alhamdulillah sekarang komplain-komplain itu sudah kita minimalisir. Paling ekstrim kami pernah dikomplain karena memang bau. Dulu karena kita ada kambing banyak, domba banyak, ternyata itu bau sampai keluar. Dan akhirnya sekarang ini kita minimalisir dengan kambing itu kita sedikitkan, sapi yang kita banyakkan. Kalau sapi ini pagi sore dimandikan 2 kali sehari, jadi kebersihannya lebih terjamin. Tapi kalau kambing, kami mandikannya biasa sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Karena pakannya sudah oke, sirkulasi sudah oke, manajemen sudah oke, alhamdulillah bau-bau yang tadi sudah kita minimalisir. Itu komplain terbesar sih saat itu bau. Sampai dapat di demo ya Pak ya? Tidak sampai ya?
Pernah, bukan nggak pernah, semua kita alami pernah. Tetapi kita buktikan saat ini, kita benahi, yang alhamdulillah yang tadi orang-orang tersebut menjadi dekat dan akrab dengan kita gitu. Bisa melihat sendiri sekarang kondisinya. Saat ini kita fokusnya penggemukan saja. Kenapa? Karena di Jakarta ini market terbesarnya untuk penjualan hewan kurban. Kalau akhirnya kita di sini fokusnya pengembang biak akan lambat. Kami beli yang kurus-kurus mungkin di petani, di peternak atau enggak di pasar. Kita datang ke sini, kita rawat, kita gemukan untuk kita jual hewan kurban di hari Idul Adha. Semua rantai produksi yang ada di sini kita nggak ambil semua. Jadi kita fokuskan pertandingan. Saya nggak main ke daging harian, saya juga nggak main ke RPH pemotongan, tidak. Karena di Jakarta itu sulit. Untuk rumah potong hewan sulit izinnya, itu harus ada izin khusus. Lalu kalau untuk main daging kami ngirim ke RPH, kami nggak ketemu nih. Saya bawa sapi satu ton, bawa ke Jagal untuk dijual harian, itu nggak ketemu. Karena yang kita rawat di sini hewan-hewan berkualitas, kita persiapkan buat kurban gitu. Jadi kurban inilah yang menjadi fokus utama kita. Emang ada pakan hewan rumput-rumputnya di Jakarta. Kami kodratnya karena ini hewan ruminasi, tetap rumput menjadi yang utama buat kami. Ketika rumput nggak ada, penggantinya adalah jerami. Rumput ini di sekitar kandang kami itu banyak tanah-tanah kosong. Yang akhirnya kami arit dengan adanya anak-anak kandang, kita kasihkan untuk sore dan malam. Tetapi ada yang sangat spesial di Jakarta adalah komoditas untuk orang makan tahu dan tempe. Di Jakarta itu paling besar dibandingkan yang lain. Dengan adanya orang yang makan tahu dan tempe banyak, maka pabrik tahu juga di Jakarta banyak. Ini yang menjadi nilai plus kami gitu. Karena sapinya jarang yang melihara, tapi ampas tahu, ampas tempe melimpah. Itu menjadi pakan tambahan buat kami karena serat sudah didapatkan di rumput, tetapi proteinnya perlu didapatkan juga. Nah, salah satunya dengan ampas tahu, ampas tempe. Kami di sini kerjasama dengan pabrik tahu tempe, ada beberapa perusahaan yang kami kerjasamakan. Alhamdulillah malah itu menjadi pakan murah di Jakarta. Kalau mungkin di luar Jakarta, khususnya di Jawa Timur atau Jawa Tengah, sapinya banyak, pabrik ampas tahu tempenya sedikit, jadi berebut dan jadi mahal. Kalau kita di sini murah, dan itu menjadi pakan tambahan kita. Jadi selain rumput, lalu juga ada ampas tahu tempe. Kalau kandang-kandang entah mau ayam, kambing apa, pasti akan ada selalu bau, lalat lah, becek dan lain. Kita di sini alhamdulillah bisa membuktikan tidak ada lalat, tidak berbau, lalu juga kita sirkulasi bagus. Yang paling penting adalah manajemen kandang. Pakan yang kami berikan adalah pakan-pakan berkualitas. Kita tetap pakannya rumput, kalaupun itu jeraminya pun jerami yang langsung diarit. Lalu tadi ampas tahunya ampas tahu yang tidak mengendap baru langsung. Nah, sentrat kita inilah yang kita fermentasi. Sentrat kini kita fermentasi sehingga itu ada campuran onggok, bungkil kopra, bungkil jagung, semuanya campur-campuran. Sehingga sentrat ini menjadi harum. Kita kasih ke sapi, sapi makan itu, makan dari sentrat itu. Ketika keluar dari kotorannya, itu tidak, lalat itu tidak mau. Karena tidak ada rasa apapun gitu. Tadi udah ada probiotik dan lain-lain. Yang kedua, kebersihan. Kami di sini sehari 2 kali mandi hewannya. Dan terakhir adalah sirkulasi dan lingkungan. Lingkungan kami di sini menjadi puncaknya. Karena kenapa di sekitar ini di bawah, jadi ini malah puncak. Ya, kalau kita lihat rumah-rumah di sekitar ada posisinya ada di bawah. Kami blong nih dari ujung ke ujung, angin itu enak, sejuk sepoi. Dan bisa dilihat, disaksikan bahwa sekeliling kami dilakukan penghijauan. Nah, penghijauan inilah yang akhirnya memberikan nilai penting sekali. Ya, di oksigen, menjadi peneduh juga, hewan juga nggak kepanasan dan lain. Bisa disaksikan di sini sangat nyaman lah. Dan alhamdulillah tidak bau, tidak becek. Kalau orang datang ke sini mau beli, mau pakai gaun, mau pakai apapun, nyaman Pak, ke ujung-ujung nggak akan becek. Kami menjual jenis sapi semua, baik limosin, simental, angus, PO, Brahman, lalu ada Madura, sapi Bali gitu. Ada kerbau lagi, kerbau. Kami banyak juga, kerbau bule juga ada, kambing. Alhamdulillahnya sih ketika kurban kami pernah menjual yang bobotnya sampai 1,2, 1,1.
Itu pernah, tapi kalau 1.3 alhamdulillah belum. Mudah-mudahan nanti ke depan ada yang mencari 1.3. Alhamdulillahnya sebenarnya bisnis sapi itu tidak akan pernah rugi kalau dijalanin dengan baik gitu. Bisnis itu kalau dijalanin dengan baik dan ketemu polanya dengan baik, maka tidak akan rugi. Polanya selalu kita wiridin, Pak. Jadi saya ada suatu amalan yang diberikan guru saya yang sampai saat ini masih saya jalankan. Saya pikiran gitu, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Itu yang saya lakukan selama ini gitu. Dan mudah-mudahan kalau dijalankan dengan baik wiridan ini sangat menguntungkan gitu. Jadi beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, pakai tasbih terus gitu. Ya ini guyonan, tapi sekali lagi ternyata ada juga, oh iya kita beli sapi seharga segini lalu kita bisa keuntungan segini. Alhamdulillah saya bisa keuntungan, bisa ngambil 50%, lalu juga bisa ya fluktuatif lah, karena ada nilai sapi itu kita nilai berbeda-beda, Mas. Misal ada sapi 1 ton, bobotnya sama nih 1 ton, tetapi warnanya beda, lalu juga mau ada yang tanduk, ada yang tidak, lalu juga ada model ganteng atau enggak, itu berpengaruh. Ya sekarang ketika anak kandang sudah mulai menemukan keterampilannya, sudah mulai peduli aware terhadap hewan, alhamdulillah kita sudah tenang, kita udah diskusi jarak jauh. Kami di sini banyak CCTV. Ketika ada sesuatu hal, saya bisa kontrol dari manapun. Ketika saya di luar kota, dia apa saya bisa kontrol. Termasuk kesehatan hewan pun, keterampilan ini sudah diberikan ke anak-anak kandang. Akhirnya alhamdulillah, sekarang sudah ketemu polanya, jadi saya sudah tenang. Kalau dulu pulang kerja, saya ke kandang, sampai tengah malam baru pulang. Setiap hari, Sabtu, Minggu, banyak kita habiskan di kandang. Gitu. Keluarga akhirnya banyak juga protes, wah ini. Tetapi sekarang sudah, karena tadi saya bilang pola sudah ketemu, alhamdulillahnya sudah bisa jalan semuanya. Tinggal kita lakukan inovasi-inovasi lain. Banyak yang tidak disangka-sangka, pengalaman unik. Saya ada anak muda datang ke sini gitu ya, pakai motor biasa aja, lalu pakai sendal jepit, celana pendek gitu, badannya besar. Dia datang, bagi saya mungkin, oh ini anak muda mungkin ya mau ngeliat-ngeliat mau apa. Ternyata dia datang, ngumpul, kita ajak ngobrol, barulah terungkap. Saya habis dari kandang si A, si B, saya dari lapak A, lapak B. Ternyata di sana saya dicuekin gitu. Dicuekin, padahal di sini saya mau beli sapi. Dan gak disangka-sangka dia membeli 6 ekor sapi besar di sini. Itu hal yang menarik bagi saya, bahwa ketika siapapun datang ke sini, itu menjadi tamu kita dan harus kita layani. Itu pengalaman unik banyak sekali yang kami dapatkan di sini. Kita tidak melihat pakaiannya bagaimana, sukunya bagaimana, orangnya bagaimana, kita layani dengan baik. Dan alhamdulillah bahwa orang itu ternyata membawa rezeki tersendiri. Gitu. Bahkan yang mau nanya-nanya juga banyak aja yang nanya hilang, tapi kita layani dengan baik, dan dengan baik. Bahkan sekali lagi, siapapun datang ke sini, kita ngopi bareng, nggak harus beli, kita belajar bareng, sharing bareng, mungkin ada diskusi yang bisa kita lakukan, monggo. Kami terbuka. Siapapun yang datang ke sini, saya pasti akan menyuguhkan kopi di sini. Kalau dulu orang bilang uang nggak bisa dibawa mati, itu salah. Uang itu bisa kita bawa mati. Harta itu kita bisa bawa mati. Dengan cara apa? Saya usaha kayak gini, tujuan saya bukannya saya ingin menunjukkan, oh saya berhasil, tidak. Tetapi sedikitnya ketika ada hal apapun, saya bisa bersedekah dengan orang. Saya bisa berinfak dengan orang. Saya bisa berinfak dengan apapun, dengan tadi adanya uang, dengan adanya harta. Maka dari ini saya mengajak sahabat pecat telur semuanya, ketika kita kaya bukan berarti kita ini, sisihkanlah uang itu untuk sedekah. Dan alhamdulillahnya saat ini kita bisa melakukan itu gitu. Dengan adanya sapi-sapi ini, keuntungan ini bukan kita hanya memperkaya diri dan lain-lain, tetapi keuntungan itu bisa menjadi orang banyak yang bisa kita sedekahkan, bukan orang banyak. Itu yang akhirnya memotivasi saya
Saya sudah tidak punya orang tua, tetapi hanya dengan doa, hanya dengan infak, sedekah, dan sodako itulah yang akhirnya saya bisa bertemu dengan orang tua saya nanti. Uang bisa dibawa mati. Iya. Uang bisa dibawa mati, ini yang saya diajarkan. Siapa bilang uang tidak dibawa, uang bisa dibawa mati? Kita titipkan di masjid yang lagi dibangun, kita titipkan ke anak yatim, kita sedekahkan ke yang fakir miskin dan lain-lain. Yang nanti ketika kita sudah tidak ada, ya kita minta melalui doa-doa itu semuanya. Jadi kalau dia bilang uang tidak dibawa mati, salah. Uang itu bisa dibawa mati dengan cara tadi kita titipkan, kita taruh di tempat-tempat yang benar. Sedikit pantun dari kami, Bang Latif di Kandang Sapi Betawi Muda. Bungkus nasi pakai kertas. Cakep. Tidak lupa minum jus kurma. Cakep. Jika cari sapi berkualitas, Kandang Betawi Muda pilihan utama. Oke. Satu lagi, Oke, ya. boleh. Jalan-jalan ke Cikini, tidak lupa ke Godang Dia. Cakep. Tetap jalin silaturahmi, dari sapi bisa jadi banyak saudara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya. Dadakan bikin. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.